ini kritik saya kepada teman-teman perempuan yang feminis ya. Ya mohon maaf ini ya Pak yang. Ini bahaya nih, bahaya. Siap-siap. Gus Uril aja harus siap dengan mohon maaf dulu ya. Dan saya agak menyayangkan demo-demo di sini menggunakan simbol gilotin. Saya kritik, saya nggak suka itu. Orang konservatif ini tidak segan-segan kalau ada sesuatu yang memang harus dibuang, ya dibuang saja. Ini sama kayak kalau kita ngapel malam minggu tapi orang tua kita ikut ngapel gitu loh ya kan. Iya kan? Aduh kenapa ada maku di belakang tawa sih ya kan? Mengawal perubahan itu. Iya. Ternyata masih Gus, masih apa yang Gus alami 20-30 tahun yang lalu masih menimpa Kumail sampai saat ini. Jadi gini, saya sekarang itu visi saya mengenai soal agama ya, itu adalah saya itu memberikan apresiasi yang tinggi kepada tradisi konservatisme, tetapi konservatisme yang thoughtful, terbuka. Mungkin ini agak semacam oksimoron ya, istilah yang dalam dirinya ada kontradiksi. Jadi saya sekarang ini lebih nyaman dengan pandangan keagamaan yang cenderung konservatif, tetap tradisional, tapi terbuka. Nah, mungkin agak susah memberikan gambaran kepada teman-teman atau pemirsa di sini. Tapi kalau teman-teman yang mungkin suka baca buku, ada contoh yang bagus sekali di dalam konteks filosof di Barat. Jadi ada seorang pemikir konservatif dari Inggris, itu namanya Roger Scruton. Roger Scruton ini, itu bagi saya menarik. Dia ini konservatif. Konservatif, orang Inggris konservatif, menghargai tradisi-tradisi lama Inggris termasuk tradisi agama, tapi dia terbuka. Nah saya melihat, menurut saya mungkin membuat rumusan keagamaan yang tradisional, konservatif tapi terbuka. Terbuka itu artinya seperti tadi yang Kumaila harapkan, jadi bisa berdiskusi. Jadi tidak menghakimi gitu. Saya sendiri juga tidak, memang gini, potensi di kalangan kaum konservatif untuk meng-cancel lawan-lawannya juga tinggi. Kita nggak bisa mengingkari itu. Makanya saya sendiri dalam tulisan-tulisan saya misalnya di Analisa Politik Kompas, saya mengatakan problem besar di dalam kaum konservatif di Barat adalah mereka Islamofobia. Benci kaum imigran dan karena sebagian imigran itu Muslim, maka mereka anti-Islam. Itu ya. Nah itu problemnya. Tetapi di segi yang lain, mereka ini sebetulnya merupakan calon partner diskusi yang menarik. Karena orang-orang konservatif ini orang-orang yang sadar bahwa tradisi penting. Ini beda dengan kaum liberal kiri. Kaum liberal kiri itu kalau di dalam konteks Barat itu disimbolkan dengan seperti revolusi Perancis. Ingin menghancurkan segala-galanya. Tradisi dihancurkan, ini semua sebetulnya agak mirip Wahabi sebetulnya. Jadi ada kehendak untuk ikonoklasme, menghancurkan. Ingat revolusi Perancis itu. Dan saya melihat tendensi-tendensi seperti ini juga ada pada kita itu. Sedikit-sedikit menghancurkan ya. Patung Iron Man dia. Iya, jadi mau dihancurkan dan segala macam itu. Nah, tapi kan revolusi Prancis juga melahirkan ini Gus, liberté, égalité, fraternité, fertilité ya. Ya, semboyan itu semboyan yang sebetulnya destruktif itu. Liberté, égalité, fraternité itu semboyan yang di dalam permukaannya indah, tapi kalau Anda telusuri dalam sejarahnya itu destruktif sekali. Mereka menghancurkan tradisi, mereka ya seperti kaum kiri sekarang di Amerika. Mereka kepingin menghancurkan hal-hal yang dianggap berlawanan dengan ideologi mereka. Penghancuran ini yang bermasalah itu. Makanya sekarang saya lebih suka kepada kaum tradisional agama. Mereka itu gini misalnya, orang tradisional yang beragama tradisional itu misalnya, saya tidak setuju dengan kamu, tapi saya tidak akan menghancurkan kamu itu. Tidak ada unsur itu gitu loh. Jadi mereka mampu mengakomodasi unsur-unsur yang sudah ada, ya sudah kita ambil saja.
Jadi yang lebih lakum dinukum waliyadin. Nah itu, etos lakum dinukum waliyadin itu yang selama ini mungkin banyak dikritik oleh kalangan liberal yang kritis sekali ya. Lakum dinukum waliyadin ini tidak cukup dalam dialog antar agama karena tidak mengandaikan adanya engagement atau dialog yang dalam. Kamu ya kamu, saya dan saya. Gak ada dialog dong. Nah, tapi menurut saya lakum dinukum waliyadin itu sebetulnya sikap sosial sederhana yang paling mudah diikuti oleh masyarakat. Ya sudah, kamu begitu, saya begini, ya udahlah kita mau apa lagi? Seperti ulama-ulama NU menghadapi Ahmadiyah misalnya gitu ya. Sebenarnya saya ingin mengatakan contohnya NU kira-kira gitulah. Contohnya itu teman-teman ulama NU itu. Jadi mereka misalnya mereka tidak setuju dengan Ahmadiyah. Misalnya contohnya konkret ya. Mereka nggak setuju dengan Syiah. Tapi mereka nggak akan menghancurkan mereka. Nggak akan menyerang mereka. Masalahnya ada di penghancuran ini kan. Penghancurannya ini loh. Nah penghancuran ini Mas Hari itu ada pada kelompok sekuler dan kelompok konservatif agama. Dua-duanya ada. Ini yang dikritik oleh Roger Scruton dan saya setuju. Jadi penghancuran ini menurut saya nggak sehat itu. Nggak sehat itu. Nah kadang-kadang kita juga perlu mengkritik teman-teman yang saya menghargai Kumaila yang punya concern dan kegelisahan di dalam beragama, itu bagus sekali, itu sehat ya. Cuma kritik saya adalah ini kritik yang kemudian saya sadari setelah saya melalui banyak tikungan-tikungan ya. Saya sekarang itu gini, ada hal yang bagi saya mengganggu dari pemikiran liberal yang terlalu terobsesi dengan kritik ya. Kadang-kadang mengkritik hal-hal yang tidak perlu itu. Kritik itu sebetulnya sehat, tetapi kalau tidak perlu bagi saya juga nggak asik juga. Misalnya ini kritik saya kepada teman-teman perempuan yang feminis ya. Ya mohon maaf ini ya Pak yang. Ini bahaya nih, bahaya. Siap-siap dulu. Gus Uril aja harus siap dengan mohon maaf dulu ya. Kalau tersinggung misalnya ini. Teman-teman feminis kan mempersoalkan itu. Kenapa dalam Al-Quran itu Allah itu kok kata gantinya itu hi, maskulin. Kul huwallahu ahad. Kenapa tidak kul hiyallahu ahad itu? Menurut saya kritik seperti ini itu seperti kaum liberal kiri di Amerika itu. Jadi mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Ngapain gitu loh. Soal kata ganti nggak penting lah ya. Dan itu menimbulkan perdebatan dan pertentangan yang nggak tajam. Perlu juga gitu ya sudahlah. Bagi saya lebih penting ada kuota perempuan di parlemen 30%. Itu lebih real pendidikan untuk perempuan. Hak perempuan untuk bekerja. Kata ganti untuk apa? Kata ganti. Tapi kan itu simbol dominasi Gus. Iya kalau semuanya disimbolkan ya semua simbol. Tapi kan harus ada prioritas lah. Penting atau enggak. Makanya sekarang ini di Amerika ada masalah dengan kata ganti. Pronoun. War of pronoun. Perang kata ganti sekarang ini. Dan Trump itu menang gara-gara ada obsesi pada kaum kiri liberal di Amerika pada kata ganti. Sekarang ini kan kalau Anda baca akun-akun Twitter. Ada akun yang misalnya namanya ini he, him. She, her. Ada yang she, they. Ada yang he, them misalnya. Nah, ini sekarang jadi masalah besar di Amerika tuh kata ganti itu. Sesuatu yang bagi saya nggak penting. Ini contoh bagaimana kritisisme yang buat saya tidak produktif itu loh. Nah jadi kritik yang terlalu kebablasan misalnya, itu kadang-kadang kritik mengarah kepada hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dikritik gitu. Contoh lagi misalnya, kalau bagi saya, misalnya imam laki-laki itu, ya apa perlunya gitu. Mempersoalkan imam sholat laki-laki, kenapa perempuan tidak boleh imami laki-laki gitu. Ya dulunya saya bisa setuju pandangan seperti ini, tapi sekarang saya berubah pandangan. Menurut saya, ya sudahlah soal sholat itu ibadah itu
ya sudahlah perempuan laki-laki jadi imam dan khutbah itu dia hanya laki-laki. Bagi saya jauh lebih penting mempersoalkan peran-peran perempuan yang real di dalam ruang publik. Pendidikan, pekerjaan, kesempatan di dalam parlemen, kayak gitu-gitu. Itu dua hal itu tidak berhubungan Gus. Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Jadi ada ada wilayah-wilayah di dalam masyarakat yang menurut saya memang harus dilindungi dari kritik yang terlalu berlebihan. Harus dilindungi karena kalau tidak destruksi itu seperti revolusi Perancis memenggal raja. Dan saya agak menyayangkan demo-demo di sini menggunakan simbol gilotin. Saya kritik, saya nggak suka itu. Kemarin kan begitu. Demo-demo kita sebagian mahasiswa menggunakan simbol gilotin. Adili Jokowi Come on. Inilah sumber masalah di Eropa ini ya, antara lain revolusi Perancis ini. Ya, saya lebih suka revolusi yang bukan revolusi tapi reformasi ala Inggris. Yang smooth ya, tradisi. Dulu saya ingat Cak Nur lagi ini. Cak Nur ya. Dulu Cak Nur ketika tahun 90-an kalau ceramah itu selalu membandingkan antara dua negara. Jepang dan Turki. Cak Nur lebih suka Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu maju tanpa meninggalkan tradisi. Sementara Turki, terutama melalui Kemal Atatürk, maju dengan memenggal tradisi. Gilotin itu yang bagi saya bermasalah itu. Nah, jadi di dalam masyarakat harus ada kawasan-kawasan tertentu yang kita anggap itu sakral. Ya sudahlah kita, dan tidak terlalu, misalnya imam sholat itu. Ya. Gak apa-apa sambil diminum aja nanti kalau ini azan ya. Gus Ulil jangan dikasih buah aja nih seret nanti ini ya lehernya. Udah belum Fir? Udah 18.01 kan? Hah? Oh enggak, kalau enggak salah jam 6 lewat 5. 5. Iya. 18.05. Iya, oke. Ya udah lanjut dulu Gus, ya. Bulan kali kamu Fir. Iya. Oke, lanjut. Ini itu ya. false alarm ya. Ya Lupa juga. Gue juga lupa tadi. Terakhir apa ya? ya tadi itu soal imam sholat. Imam sholat. Enggak, ini soal ini. Oh Jepang daripada Turki. Jepang dan Turki. Jadi Cak Nur itu lebih memilih jalan Jepang daripada Turki. Karena Turki itu keras sekali menolak tradisinya itu. Dan orang liberal lebih banyak mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya nggak dipermasalahkan gitu. Kata Cak Nur lagi, ternyata Jepang itu lebih terbukti benar. Karena dia dibanding Turki misalnya, Jepang lebih maju Jepang. Gitu loh. Jadi itu terngiang-ngiang terus saya nasihat Cak Nur mengenai perbandingan Jepang dan Turki itu ya. Dan kebetulan kemarin saya barusan pulang dari Jepang dan berkeliling cukup banyak lah di berbagai kota dan memang Jepang ini spesial banget. Iya. Berarti Korea Utara lebih maju ya karena bersama budayanya. Kalau korut lain lah ya. Kalau Korsel udah sangat Amerika kan? Iya. Sangat Americanized. Iya. Betul. Gimana Kumela, kamu melihat kata Gus Ulil ternyata banyak hal yang nggak perlu dikritik-kritik amat gitu. Masuk aja ke kayak misalnya di Amerika tuh, misalnya gue sering banget Tapi aku juga contohin. kayaknya aku tidak mengkritik hal yang gak ada implikasi sosial dan implikasi moralnya deh. Makanya kadang suka ada yang nanya ke aku, penonton nanya bahas dong tentang, anggaplah contoh imam perempuan gitu. Aku nganggap males bahas kan resource ya, maksudnya kita butuh taping, butuh produksi gitu. Aku cuma bahas hal-hal yang memang ada implikasi moral dan ada implikasi sosialnya ya. Udah gitu aku pengen nanya ke Gus Ulil, tapi kalau secara mungkin gak sih mewujudkan konservatisme yang terbuka secara kolektif gitu? Apakah itu realistis gitu? Karena itu agak-agak against the nature of conservatism gitu. Kalau menurut saya itu mungkin sekali karena contoh-contohnya itu sekarang mulai bermunculan. Contoh-contohnya masih terlalu langka ya nggak sih Gus? Maksudnya benar-benar outliers gitu. Ada orang konservatif yang terbuka tapi bukan secara komunitas, biasanya outliers aja.
Oke, silakan berbuka ya. Mulailah ya. Terus dibuka dulu. Ada teh panas untuk Gus Ulil, teh panas. Iya boleh dong. Iya. Ya kalau menurut saya contoh walaupun tidak ideal ya secara kolektif itu ya masyarakat NU dan mungkin juga Muhammadiyah. Memang gini, NU dan Muhammadiyah ini tentu kalau kita harapkan maju pemikiran kritisnya seperti kelompok liberal mungkin susah ya. Tapi mereka ini mampu melakukan penyesuaian terhadap tradisi-tradisi mereka dan bahkan melakukan otokritik gitu. Ya misalnya tokoh seperti Gus Dur ya, itu kan melakukan otokritik terhadap tradisinya dan karena Gus Dur itu tokoh yang mempunyai pengaruh luas sekali karena dia ketua PBNU ketika itu, kritik dia itu membentuk sikap dan cara berpikir yang diikuti oleh banyak orang di dalam NU. Begitu juga Buya Syafi'i Ma'arif di dalam Muhammadiyah misalnya. Nah kalau di Barat misalnya, ini contoh yang bagus. Contoh konservatisme yang terbuka dan saya suka itu kalau di Inggris ada seorang ulama, mu'allaf, tapi alim sekali, namanya Abdul Hakam Murad. Kalau di Abdul Hakam Murad itu di Inggris, dulu namanya Timothy Winter, tapi Muslim kemudian dia berubah nama menjadi Abdul Hakam Murad. Di YouTube banyak sekali ceramah-ceramahnya, Abdul Hakam Murad. Kalau di Amerika itu adalah Hamzah Yusuf. Dia mendirikan perguruan tinggi liberal art Islam pertama di Amerika. Kalau di Amerika Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf, kalau di Eropa namanya Abdul Hakam Murad. Kalau di Indonesia Baba Alun namanya, Yusuf Hamka ya. Beda. Kalau di Indonesia namanya Buya Syakur. Biasa. Oke, lanjut. Namanya Buya Syakur ya. Nah, kalau Anda ikuti ceramah-ceramahnya dua tokoh ini, saya anjurkan teman-teman yang ikut menonton acara ini, ya nanti setelah ini tolong dicek sendiri Abdul Hakam Murad dan Hamzah Yusuf. Itu keren sekali. Tradisional, konservatif, tetapi terbuka. Ya. Itu bukan oksimoron ya, konservatif yang terbuka itu bukan oksimoron kayak si gondrong yang si botak yang berambut gondrong gitu, nggak kayak gitu kan? Iya bisa juga oksimoron tetapi bisa juga tidak. Karena ada contohnya real gitu loh. De facto ada orang yang konservatif tapi terbuka. Kalau dalam konteks perkembangan pemikiran filsafat, Roger Scruton itu seorang konservatif, terbuka pemikirannya dan dia bisa berdialog gitu. Nah itu yang bagi saya jalan ke depan yang saya bayangkan ya. Meskipun saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemikiran kritis yang liberal itu juga tetap penting. Kritik-kritik seperti yang dilakukan oleh Kumaila begitu itu penting juga ya. Karena itu kalau di dalam tingkat internasional sekarang ini suara yang masih menyuarakan ini adalah namanya Mustafa Akyol. Mustafa Akyol itu seorang intelektual Turki yang sekarang tinggal di Washington yang baru menulis buku bagus sekali, Opening Muslim Mind. Ya membuka pemikirannya seorang Muslim ya, itu bagus sekali. Ya meskipun mungkin saya sekarang arahnya tidak ke situ lagi. Arahnya tidak ke situ lagi ya. Tapi saya masih bisa mengapresiasi dan menghargai dan dibutuhkan juga. Pemikiran seperti itu dibutuhkan. Saya nggak mengingkari itu, dibutuhkan. Mungkin karena saya tambah umur mungkin ya karena apa namanya? Ya, apa tapi, abang apa namanya? Abang apa? Abang dulu, Abdul. Iya. Iya. Oke, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Nah, boleh. Lu sini aja, maju aja sini sebelah gua biar mic-nya nggak cukup nih. Jangan ke gua Mbak Budi. Kosong enggak? Duduk boleh. Ini sambil ngunyah dulu. Sorry. Oke, cek. Wah. Saya tuh ngikutin Gus Ulil tuh dari zaman kuliah pas masih sangar-sangarnya di JIL itu. Akhirnya sekarang ketemu langsung saya sangat
inilah. Bro tuh sekarang dia udah lemdak apa gimana? Ya menurutnya gitu. Sangar. Jadi ngelihat Gus Ulil ini saya tadi udah saya sampein juga ya diskusi ke Mbak Kumaila juga pas di belakang. Ngelihat Gus Ulil ini saya kayak ngelihat Einstein. Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu waktu masih mudanya radikal. Dia mengubah fisika sampai 180 derajat sampai semua pemuka fisika icon-iconnya fisika saat itu bilang orang ini radikal banget. Kan perspektif terhadap waktu yang nggak linear gitu-gitu kan. Sama kayak Gus Ulil. Tapi begitu dia mencapai umur yang udah uzur, dia jadi konservatif gitu. Begitu ada teori yang menentang teorinya dia, kayak munculnya fisika kuantum, dia against itu gitu. Hampir mirip lah Gus Ulil. Tapi Gus Ulil, saya tuh baca buku, salah satu buku yang ngubah hidup saya juga dari Jonathan Haidt. Judulnya tuh The Righteous Mind. Jadi di situ Jonathan Haidt itu menggambarkan sebenarnya moralitas manusia tuh ada 6 ya. Peduli, terus nggak peduli, keadilan, penipuan, kesetiaan, pengkhianatan, otoritas, perlawanan, kesucian, kenajisan, sama kebebasan dan penindasan. Nah menurut dia, Jonathan Haidt ini, orang liberal itu cuman kuat di 2-3 pondasi, kayak cuman kebebasan dan penindasan, otoritas dan perlawanan gitu. Sementara orang konservatif itu justru seimbang. Nah, jangan-jangan itulah yang terjadi dengan fenomena Gus Ulil ini gitu. Begitu orang mencapai tahap pengetahuan tertentu, wawasannya makin luas, dia udah mulai nerima hal-hal yang berada di luar dua faktor dominan itu. Jadi lebih luas, justru lebih jadi seimbang. Mungkin nggak gitu yang terjadi sama Gus Ulil? Itu aja sih saya penasaran karena ini udah buku yang bagus sekali dan udah pernah dan benar-benar dibahas secara saintifik, jadi benar-benar study gitu Gus Ulil. Ya. Menurut Gus Ulil gimana dengan refleksifnya Gus Ulil? Saya baca buku itu dan saya menikmati bukunya Jonathan Haidt itu. Jadi betul, sebetulnya kalau kita telusuri ya, konservatif itu apa sih kan? Konservatisme. Mungkin agak perlu sejenak kita itu menelaah istilah konservatisme itu. Istilah konservatisme itu kan berasal dari kata conserve ya. Conserve itu artinya memelihara. Nah, kalau kita meminjam tadi itu, filosof yang saya sukai dari Inggris ini, Roger Scruton itu. Roger Scruton itu mengatakan begini, orang-orang konservatif itu, mereka itu concern utamanya adalah menjaga sesuatu yang sudah terbukti selama waktu yang panjang, sejarah yang panjang, itu tahan waktu. Tahan waktu. Orang konservatif ini tidak segan-segan kalau ada sesuatu yang memang harus dibuang, ya dibuang saja. Tapi mereka punya sesuatu semacam wisdom ya. Kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman sejarah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, yang sudah proven right, sudah terbukti benar, dan itu mereka ingin pertahankan itu. Nah, yang tidak disukai oleh kaum konservatif adalah tendensi pada sebagian orang, terutama orang yang revolusioner, ya kiri liberal yang progresif itu, kepengen menghancurkan sesuatu yang tradisional ini karena dianggap ini menghalangi perkembangan gitu loh. Kemajuan. Jadi pokoknya kalau tidak sesuai dengan pandangan kami, hancurkan saja. Jadi makanya musuhnya orang-orang konservatif dimanapun itu sama. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang sebut saja kalau pakai istilah Islam itu kelompok Wahabi. Yang kedua kelompok Marxis. Itu nggak disukai dua-duanya. Karena dua-duanya punya kecenderungan yang sama. Destruksi. Jadi ingin memotong masa lalu. Bukan masa lalu ya. Kalau kaum Wahabi itu memotong sejarah untuk kembali ke masa lalu yang dibayangkan. Kalau Marxisme memotong masa lalu untuk kemajuan di masa mendatang. Semacam utopia yang diimpikan. Nah itu kalau Marxisme. Utopia yang coba diwujudkan. Nah kalau orang-orang konservatif itu tidak. Ya kita ini maju kita nggak akan melawan kemajuan. Tapi kita punya sesuatu dari masa lampau yang layak dipertahankan. Kenapa enggak gitu loh.
Ya gitu. Instingnya orang konservatif itu pokoknya sesuatu yang baik dari masa lampau, ya sudah lah, nggak usah diute-ute gitu ya. Gitu. Nah, baik buruk kan ukurannya kan dinamis, Gus, ya kan? Iya. Sesuai perasaan, sesuai dengan situasi gitu, kontekstual gitu. Ada hal-hal yang dalam konteks tertentu akan baik, ada hal-hal yang konteks tertentu akan buruk gitu. Nah, istilah hal baik dan buruk itu relatif, itu betul tapi tidak seluruhnya benar. Betul tapi tidak seluruhnya benar. Karena begini, masyarakat itu ketika mereka menyepakati sesuatu, itu tidak arbitrer, tidak sembarang. Mereka itu punya sesuatu yang menjadi pegangan itu. Ketika masyarakat misalnya menyepakati tradisi A, ya, itu mereka sepakat karena ada standar yang kurang lebih disepakati bersama, menjadi pegangan bareng-bareng. Nah, ini yang menjadi ukuran, parameter. Sementara kalau statement yang tadi Anda katakan itu, baik dan buruk itu relatif, itu sebetulnya statement yang hanya bisa difahami di dalam kerangka kebudayaan modern yang lebih individualistik. Kalau individualisme itu memang tidak bisa menerima bahwa ada parameter bersama yang dipegangi masyarakat. Kenapa gue harus ngikuti parameter mereka? Saya kan bisa punya parameter sendiri. Nah, ini sebetulnya cara berpikir yang dalam kerangka individualisme, ya, yang merupakan etos yang sangat kuat di dalam masyarakat liberal, ya. Atau kalau di dalam masyarakat yang dibayangkan Marxisme, itu adalah segala hal yang berlawanan dengan sesuatu yang dianggap kebenaran oleh partai, ya, oleh partai komunis ini atau ortodoksi mereka, maka harus dihancurkan, ya. Nah, jadi ini yang tidak masuk di dalam cara berpikirnya orang konservatif memang. Orang konservatif itu memang ya ketika mereka menentukan suatu standar moral itu tidak sembarangan. Meskipun standar moral ini yang disepakati ini tidak berarti bahwa ini akan bertahan terus-menerus. Mereka juga bisa mengubahnya itu bisa. Jadi makanya gini, ada sebuah buku yang menarik tentang ulama yang ditulis oleh seorang profesor dari Princeton University, namanya Muhammad Qasim Zaman. Ulama in contemporary society atau apa gitu, saya lupa bahasa judulnya. Dalam buku itu dia menggambarkan ulama itu sebagai the custodian of change. Custodian itu apa ya? Penjaga ya, pengawal. Jadi gini. Oke, perubahan kita terima, tapi perubahan itu harus dikawal. Jangan sampai perubahan itu liar gitu ya. Jangan sampai liar gitu loh. Memang ini tampak jadi aneh kalau bagi anak muda, perubahan dikawal gimana? Emang yang punya hak ngawal siapa? Orang tua-tua gitu kan, kira-kira gitu kan. Nah, ini sama kayak kalau kita ngapel malam minggu tapi orang tua kita ikut ngapel gitu loh kan. Iya kan? Aduh, kenapa ada maku di belakang sih ya kan? Mengawal perubahan itu. Iya. Kamu boleh pacaran, kamu boleh asal mama ikut. Ini analogi yang masuk juga itu.